Loh, lagi-lagi panjenengan salah. Mutasil itu apa artinya? Muktabar itu apa artinya? Ya nyambung. Jadi kalau artinya nyambung, kok ngomong nggak ada yang sampai ke Rasulullah? Ya, begini. Saya baca dalam mustalahul hadis dari segi sanad, dari segi matan, yaitu hadis tentang apa? Wa innal ulama'u warathatul anbiya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Begini sanadnya ini. Ini berlaku juga nanti saya baca sanadnya Thoriqah Mu'tabaroh. Panjenengan menuduh dengan ngarang itu apa? Jadi hadis ini Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Musaddad bin Musarhat. Ibnu Majah dan Ad-Darimi meriwayatkan dari Nasr bin Ali Al-Jahdami. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi, dari Abdul A'la bin Hammad. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Asbahani, dari Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al-Basri, dari Abu Ya'la As-Siyaji. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Muhammad bin Yazid, dari Asim bin Raja bin Haywah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Mahmud bin Kidash Al-Baghdadi, dari Muhammad bin Yazid Al-Wasiti. Semuanya itu orang-orang perawi-perawi itu berasal dari penuturan Abdullah bin Dawud, dari Asim bin Raja bin Haywah, dari Dawud bin Jamil, dari Katsir bin Qais, dari Abu Darda. Abu Darda itu tentu saja dari baginda Nabi. Ini mau dibantah apa lagi? Ya kan? Ya kan ruwet panjenengan saya baca sanad dari ini. Karena sampean itu jawabannya ya itu saja. Jadi terpaksa saya membuka banyak kitab ya. Sebentar. Saya akan membaca sanad muttasil dari apa? Thoriqah Mu'tabaroh tertentu. Waduh, mana? Ini sebentar, karena kalau sampean kan sudah roboting sifatnya, ya itu saja ya. Kalau saya terpaksa buka kitab ini. Ya demikian dulu satu session ini, nanti saya tanggapi lagi. Aduh, Romli. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Al-Mahdi yang telah diutus Allah dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi umati. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara manusia, di antara umatku, sehingga beliau termasuk orang-orang yang disucikan, sebagaimana dimaksud dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Kemudian mutahharun itu siapa? Ya, di dalam surah Al-Jin ayat 2627, mutahharun itu seorang rasul yang diridhoi atau khalifahnya, yaitu surah An-Nur ayat 55, ya. Nah, sekarang titik lemahnya Romli Khalidil nampak sekali, ya. Kan sudah jelas, wama arsalna qoblaka, dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi. Karena itu surat Al-Anbiya kan, sebelum engkau wahai Muhammad. Ulangi ya, wama arsalna qoblaka, dan tidaklah kami utus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, illa rijalun nuhi ilaihim, melainkan beberapa orang laki-laki dewasa yang kami wahyukan kepada mereka. Jadi dengan demikian, maka berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7, Nabi adalah laki-laki dewasa. Allah mengutusnya berarti Rasul kan. Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya, kan?
Nah, jadi nabi dan rasul itu harus laki-laki dewasa. Ini diperkuat dengan surah Az-Zukhruf ayat 6. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Berarti berdasarkan dua ayat itu, nabi-nabi, rasul-rasul itu sama. Dikaitkan dengan ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari umatku. Berarti sama dong. Al-Mahdi, Nabi, Rasul itu sama-sama utusan Allah. Tetapi Al-Mahdi adalah umatnya Nabi Muhammad. Bisa dipahami nggak, Romli? Begini Abah Erik Mubarik, saya tunjukkan sanad dari Thariqah Mutabaroh, yaitu Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ya. Saya mulai sanadnya dari seorang kiai ya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Mahfudhi, dari Syekh Ihsan, dari Syekh Muhammad Ibrahim, dari Syekh Abdul Karim Banten, dari Syekh Ahmad Khotib Sambas, dari Syekh Samsuddin, dari Syekh Muhammad Muradi, dari Syekh Abdul Fatah, dari Syekh Utsman, dari Syekh Abdul Rahim, dari Syekh Abu Bakar, dari Syekh Yahya, dari Syekh Hisamuddin, dari Syekh Waliuddin, dari Syekh Nuruddin, dari Syekh Syarafuddin, dari Syekh Samsuddin, dari Syekh Muhammad Al-Hattab, dari Syekh Abdul Aziz, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jainani yang saya sebut tadi, dari Syekh Abu Sa'id Al-Mubarak bin Mahzumi, dari Syekh Abdul Hasan Ali Al-Magari, dari Syekh Abdul Farh At-Turtusi, dari Syekh Abdul Wahid At-Taimi, dari Syekh Sirri As-Saqti, dari Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, dari Syekh Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dari Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Ridha, ya kan, ini dzurriyyah juga, mulai masuk kepada dzurriyyah. Dari Syekh Muhammad Musa Al-Kazim, dari Imam Ja'far Shadiq, dari Imam Muhammad Bakir, dari Imam Ali Zainal Abidin, dari Imam Husain bin Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib ya, dan dari Imam Ali juga, dan semuanya itu dari baginda Rasulullah SAW, Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa Rasulillahi ila kafatil khalaik ajma'in, dari Sayyidina Jibril alaihissalam, dari Rabbul Arbab wa Mu'tikur Riqab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sanad, ini mutahasil ini. Sekarang sanadnya siapa itu? Sanadnya Mirza Ghulam Ahmad mana? ada. Sekarang sanadnya Mirza Ghulam Ahmad mana? Tunjukkan. Kacau itu. Ya silahkan. Walaupun Bung Romli menyebutkan nama-nama atau sanad itu ya, tetapi Bung Romli harus paham ya, bahwa Islam atau umat Islam berjamaah atau bersatu ketika masih di bawah pimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad 23 tahun, Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Setelah Ali wafat ya, maka khilafah itu diangkat oleh Allah Ta'ala. Berapa lama tuh? 13 abad. Namun saya memahami ada hadis yang khairukum qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum ya. Nah itu berarti kan ada 3 abad tuh. Abad pertama Nabi dan khilafahnya, abad kedua tabi'in, abad ketiga tabi'in.
Nah, 300 tahun kan. Nah, tetapi hingga awal abad ke-14 itu ya, itu umat Islam berada dalam kegelapan. Sehingga sanad itu apakah bisa dipercaya? Ya, selama 1000 tahun tuh. Itu ada di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma yakhruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Allah menurunkan peraturannya dari langit ke bumi. Kemudian dia mengangkatnya lagi ke langit dalam waktu 1 hari yang pada perhitungan kalian 1000 tahun. Nah, jadi 1000 tahun itu masa kegelapan umat Islam tuh. 300 tahun masa kebaikan, ya. Tetapi 1000 tahun masa kegelapan. Nah, sehingga Imam Mahdi itu muncul kembali atau muncul pada awal abad ke-14. Tepatnya 1305. 1305 itu diambil dari nilai huruf pada layastakhlifannahum fil ard. Layastakhlifannahum. Nah, kalau dilihat di dalam kamus, nilai-nilai seperti lam, ya, sin, ta, dan seterusnya dihitung tuh satu-satu, ya. Jumlahnya akan menjadi 1305. Persis datangnya Imam Al-Mahdi pada tahun itu, yang kemudian ditandai dengan gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Bisa dipahami nggak, Romli? Ini yang menafsirkan adalah seorang Rasul yang diridhoi, ya. Terus kedua, menurut siapa Al-Quran itu ajarannya tasyri' atau bersifat syariat, sedangkan hadis qudsi itu ghairu tasyri' atau bukan syariat? Ya salah, sampean itu ngarang. Jadi baik ayat-ayat Quran, ya, maupun segala sunnah, baik sabda, perbuatan, dan persetujuan baginda Nabi, itu semuanya syariat kok, ya kan? Karena berdasarkan pendapat banyak mufassir, terutama terhadap An-Najm ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi semua yang disabdakan, semua yang diperbuatkan, semua yang dipersetujukan oleh baginda Nabi itu bukan berasal dari hawa nafsu baginda Nabi sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan. Illa in huwa illa wahyu yuha. Sekarang mana kepada Mirza Ghulam Ahmad katanya panjenengan itu ada wahyu juga? Tunjukkan. Kalau memang terhadap Mirza Ghulam Ahmad ada wahyu, kenapa panjenengan sering mengutip ayat Quran dan hadis-hadis? Kok tidak langsung berpedoman pada wahyunya Mirza Ghulam Ahmad? Lah, wahyu palsu itu namanya. Jawab dulu. Karena sampean satu tag itu banyak salahnya, saya tanggapi berkali-kali. Setelah ini positioning tentang ulama, gitu loh. Sanad itu kalau orang-orang aswaja itu andalannya sanad, ya. Tapi orang Syiah nasab. Itu saya tahu ciri khasnya itu, Bung Romli, ya. Tetapi itu tidak berlaku karena di dalam hadis Musnad Ahmad, Al-Baihaqi, dan Mishkat ada hadis yang menubuatkan 5 fase kepemimpinan umat Islam yang diawali dengan takunu nubuatu fikum masyaallah antakun, ya, sedang terjadi kenabian atas kehendak Allah dan terjadi, ya, itu zamannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian thumma takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Nah, maka terjadilah khilafah ala min hajjin nubuwah yang berjalan hanya 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
Kemudian thumma takunu mulkan adon. Nah, itu mulkan adon itu raja-raja yang menggigit, yaitu rajanya Bani Umayyah. Kemudian thumma takunu mulkan jabariyatan. Nah, itu raja-raja yang suka memaksakan kehendak. Nah, itu adalah Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah dan Turki Utsmani. Nah, kemudian di dalam hadis itu juga ya, Rasulullah bersabda lagi, "Tsumma yakunu khilafatan alamin haji nubuwah." Kemudian di dalam catatannya Miskat tertulis bahwa khilafatan alamin haji nubuwah yang kedua ini akan terjadi pada zaman Isa wal Mahdi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsumma sakata." Kemudian Rasulullah diam. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah bin Al-Yamani. Ya. Jadi dengan demikian maka sekarang khilafah alamin haji nubuwah yang ada sekarang adalah khilafatul Masih al-Mahdiin. Yang karena pada awal abad ke-14 1305 Hijriah Allah telah mengutus Imam Al-Mahdi wal Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan wafat pada tahun 1908 dan Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuwah fase kedua yang merupakan khilafatul Masih al-Mahdiin yang sudah berjalan lebih dari 115 tahun hingga sekarang. Dan khalifahnya yang masih hidup adalah khalifah yang kelima, yaitu Hazrat Mirza Masrur Ahmad ayadahullahu ta'ala binasril aziz ya. Positioning tentang ulama atau ahli dzikr atau ahla dzikr atau ulil amri itu berdasarkan Quran surat An-Nisa ya 59 bahwa yang dimaksud ulil amri di sini ya kan adalah banyak. Salah satu pengertiannya yaitu ahlul ilm, ahli ilmu yaitu ulama atau muhaddis atau mufassir. Menurut siapa? Ya menurut Jalaluddin Asyuti, menurut Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya. Itu kan bahkan tentang ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu tidak lain tidak bukan itu juga ahli ilmu, seorang ulama juga, seorang seorang muhaddis atau mufassir ya, atau al-faqih ya, bahwa syarat-syarat menjadi ulama, muhaddis, mufassir atau al-faqih menurut percakapan Al-Munadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal harus hafal 400.000 hadis lengkap. 4.000 hadis lengkap itu sanadnya bagaimana, rijalnya, bangil jarhu wa ta'dilnya bagaimana, matanya bagaimana, sababul wurudnya, banyak. Mirza Ghulam Ahmad mana pernah hafal satu hadis lengkap pun? Tunjukkan pada saya. Gak bisa, jangankan panjenengan atau siapa khalifahnya. Mirza Ghulam Ahmad saya yakin 100% gak pernah hafal satu hadis lengkap pun, gitu loh. Bahkan hadis al-ulama warathatul anbiya itu menjelaskan bahwa para ulama itu pewaris dari para nabi, karena para nabi tidak mewariskan katakanlah harta, begitu loh. Jadi ya salah panjenengan kalau tidak berdasarkan kepada ulama. Kepada siapa? Sekarang saya tanya. Sampean bisa membaca Al-Quran, sampean bisa membaca hadis-hadis kami. Dari siapa? Apa langsung dari Allah, apa langsung dari Rasulullah? Ya gak mungkin lah. Tentu melalui ulama-ulama kami juga, gitu loh. Kalau Mirza Ghulam Ahmad dan khalifah-khalifahnya dan panjenengan juga, mana bukti karangannya yang menunjukkan keulamaannya? Gak ada kan.
Saya minta kitab tafsir karangan Mirza Ghulam Ahmad panjenengan memberikan PDF lagi tentang terjemahan Al-Quran atau Al-Quran dan terjemahannya. Apa itu? Jadi kalau kitab tafsir itu misalnya Tafsirul Quranul Azim Ibnu Katsir gitu kan, Ad-Durrul Mansur, atau Al-Bahrul Muhit dari siapa? Abu Hayyan Al-Andalusi. Ada namanya kitab tafsir yang muktabar itu, gak bisa ngarang sendiri. Wah, kacau ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 81 ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab syariat, sedangkan hadis qudsi adalah wahyu non syariat. Nah, sehingga tidak ada lagi nabi yang akan membawa syariat yang bertentangan dengan Al-Quran. Bisa dipahami nggak tuh? Karena apa? Karena Imam Mahdi itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW adalah utusan Allah, ya, sekali lagi, utusan Allah, umatnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian dia tidak membawa syariat, dia hanya melaksanakan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini saya kasih tahu ya, di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah Ta'ala berfirman ya, gini bunyinya ya, lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Ya, artinya nih, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, dan kemudian datang kepadamu seorang rasul yang menggenapi apa yang ada padamu. Nah, jadi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah seorang rasul yang menggenapi apa yang ada pada umat Islam, yaitu Al-Quran, kitab dan hikmah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bisa dipahami nggak? Ini tafsir dari seorang rasul yang diridhoi dan khalifahnya. Ya, sekali lagi panjenengan menafsirkan Quran suratul Fatihah ayat 6 dan 7 itu misalnya, menurut siapa? Panjenengan gak bisa membaca kitab Al-Quran dengan fasoha yang baik kok, apalagi khalifahnya panjenengan, apalagi Mirza Ghulam Ahmad. Saya yakin 1.000.000% fasohanya saja jauh dari baik dan benar. Kok mau menafsirkan? Ya gak bisa lah. Syarat-syarat menjadi mufassir, muhakkik, muhaddis, al-faqih, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Dialog antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Munadi harus hafal 400.000 hadis lengkap. Jadi ini menunjukkan bahwa panjenengan itu apa yang saya tanya, apa yang panjenengan jawab, ya itu saja. Qurannya itu saja, ayat hadisnya ya itu saja. Begini. Saya jelaskan ya tentang tafsir Quran surat Al-Fatihah ya, khususnya ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syekh Imam Jalaluddin dalam Tafsirul Quranil Azim, lebih dikenal dengan tafsir Jalalainnya, menafsirkan nikmat yang dimaksud dalam suratul Fatihah ayat 7 adalah petunjuk Allah. Ya. Sedangkan kelompok yang dimurkai adalah kaum Yahudi, sementara kelompok yang tersesat adalah kaum Nasrani, begitu kan? Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir,
mengutip pandangan sejumlah sahabat dan ulama. Menurutnya, kata siratal ladzina pada surat Al-Fatihah ayat 7 merupakan penjelas kata as-siratal mustaqim pada surat Al-Fatihah ayat 6. Mereka yang menerima nikmat pada surat Al-Fatihah ayat 7 merujuk kepada Quran surat An-Nisa ayat 69-70. Jadi ini menurut Ibnu Katsir. Ya, sampai tadi kan tidak menyebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Shadaqallahul 'adzim. Ibnu Katsir mengutip pandangan sahabat, misalnya Ibnu Abbas dari Ad-Dahhak, bahwa jalan yang orang yang diberi nikmat adalah jalan orang-orang yang taat dan menyembah Allah. Jalan itu adalah jalan para malaikat, para nabi, para orang yang jujur, para orang syuhada, dan para orang-orang soleh. Adapun Abu Ja'far At-Tabari seperti dikutip oleh Ibnu Katsir mengutip Rabi' bin Anas yang menyebut jalan pada suratul Fatihah ayat 7 itu adalah jalan para anbiya. Ibnu Abbas dari Ibnu Juraid sebagaimana pandangan Mujahid masih dalam Ibnu Katsir mengatakan bahwa mereka dimaksud adalah orang-orang beriman. Imam Waqi berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang muslim. Sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang menyertainya radhiyallahu taala anhum. Tetapi kata Ibnu Katsir, pandangan Ibnu Abbas di awal memiliki makna yang lebih umum dari cakupan yang lebih luas. Banyak ini. Itu jadi ya tidak semudah panjenengan. Aduh, kacau ini. Gimana mau dilanjutkan ya, ayatnya yaitu itu dulu cuma ditafsirkan dengan seenak perutnya saja ya. Ya ruwet saya ini. Ahlul ilm. Dari mana itu? Ya, kalau ahlul yang tidak setia kepada Rasul, bagaimana itu? Bercerai-berai kan artinya tidak setia kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ahlul ilm itu harus wa ma yuti'illaha wa rasula, dan barang siapa yang akan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ketaatannya sudah begitu sempurna, maka dia akan terus masuk mendapatkan nikmat Allah, yaitu nabiyyin. Kemudian yang kedua baru siddiqin, ketiga syuhada, keempat sholihin. Itu ada di surah An-Nisa 69. Ya, tidak ada tuh di situ dikatakan ulama. Jadi surah An-Nisa ayat 59 itu atiullaha wa atiur rasula. Ya. Terutama itu pakai atiu dua-duanya itu ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Sedangkan kepada ulil amri wa ulil amri minkum. Di situ ada waw atof memang sih ya. Tetapi ketaatannya bersyarat. Kenapa? Karena di sana ada kalimat fa in tanazatum fi syai'in. Dan jika terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat, gitu kan, jangan bercerai-berai, tetap saja setia, karena ada diteruskan farudduhu ilallah wa rasulihi. Maka kembalikanlah perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, artinya itu dalam bahasa Inggris kurang lebih begini. This is the best solution bagi orang yang sedang berselisih. Jadi kalau berselisih ulama itu jangan bercerai-berai, tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Misalnya melalui sholat istikharah dan sebagainya. Nah, ini tafsir dari seorang Rasul yang diridhoi atau khalifahnya. Ya,
bukan oleh ulama yang sudah bercerai-berai walaupun mufasir. Tidak berlaku itu kalau ulama yang bercerai-berai, ya. Loh itu satu voice note sampean saya jawab 5 kali. Itu mau apa lagi? Sebentar saya, karena sampean narasinya banyak tapi kacau balau. Sehingga saya menjawabnya satu tag itu dengan banyak tag, karena sampean mencampur adukkan tanpa berdasarkan para mufassir, para muhaddis, para muhakkikun, para al-faqih dan segala macamnya gitu loh. Oke lah, saya jawab dari awal gitu loh. Tapi jawaban sampean saya minta ya pakai referensi lah, karena semua jawaban saya itu pakai referensi. Kalau cuma ngalor ngidul, waduh, itu namanya orang ngawur itu. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu kata Rasulullah adalah Al-Mahdi, seorang Rasul yang telah diridhoi Allah. Jadi tafsirnya kepake ketimbang ulama ente yang sudah bercerai-berai. Ya, ulama ente yang sudah bercerai itu tidak bisa dipakai kecuali ulama hadis. Kalau ulama hadis nggak apa-apa karena di dalamnya ada sabda-sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah itu adalah wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan? Nah, jadi dengan demikian maka janganlah gunakan ya mufasir yang jadul, oke? Tapi gunakanlah hadis-hadis yang ada di dalamnya ada sabda Rasulullah yang sahih. Ya, Anda tidak usah mengejek Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya tidak fasohah dalam bahasa Al-Qur'annya. Kenapa? Itu hanya dialek saja. Mereka kan bangsa Ahorin, Persia campuran dengan Saida. Apalagi ente. Ente fasohnya udah bener. Memble ente juga ketika menjawab ASD aja. Ente kan baca Al-Quran, baca hadis juga belepotan. Ya, jadi jangan terlalu bangga dengan diri Anda, padahal Anda sendiri masih belepetan tuh dalam baca Al-Quran. Ya, nah jadi sudah jelas kok bahwa Imam Mahdi itu adalah seorang nabi, umatnya Nabi Muhammad, berdasarkan surah Al-Fatihah ayat 69. Itu awalnya kan dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Umat Islam itu memohon kepada Allah agar diberikan nikmat Allah, yaitu jalan lurus. Nah, jalan lurus itu apa? Yaitu nabiyin, siddiqin, syuhada, wasolihin, atau jalannya para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, dan orang-orang soleh, dengan cara mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diperkuat dengan surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian sehingga Allah menganugerahkan nikmatnya sebagai nabi, siddiq, syahid, dan soleh. Dan Al-Mahdi termasuk seorang nabi, umatnya Nabi Muhammad, berkat ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. An-Nisa ayat 69 ya. Ini saya jawab lagi ya, voice note panjenengan yang kedua ini. Ini menunjukkan panjenengan menafsirkan ayat ya semau gue, seenaknya saja tanpa melalui para mufassir, ya itu tertolak lah dari hadis tadi. Jadi maksud dari pertama Quran surat Al-Hajj ayat 75 itu ya, menurut tafsir Al-Madinatul Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Profesor Dr. Syekh Imad Zuhair Hafid, Profesor Fakultas Quran Universitas Islam Madinah.
Allah memilih utusan dari golongan malaikat ya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Itu fokusnya. Bukan malaikat itu secara terus-menerus nanti. Ketika wahyu sudah berakhir dengan turunnya Bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, maka tugas malaikat khusus sebagai penyampai wahyu ya sudah berakhir gitu loh. Apalagi Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu, frase khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin itu dari berbagai ulama mufassir dan ulama ahli bahasa mengartikan bukan sebagai afdolun nabiyyin, itu karangan Mirza Ghulam Ahmad saja, tetapi semuanya itu sudah saya posting berkali-kali dengan YouTube macam-macam. Artinya nabi yang terakhir atau penutup para nabi itu bukan ayat mutasyabihat, itu bukan soal uslub, itu panjenengan ngarang saja, itu persoalan gaya bahasa, itu karangan lagi gitu loh. Ini satu ayat saja panjenengan sudah keluar dari koridor. Mau saya bilang apa ya, ngawur itu gitu loh. Satu voice note saja dijawab 5 voice note. Artinya ente tidak mampu menjawab secara efektif karena tergantung kepada mufassirin jadul ya, mufassirin jadul. Sedangkan yang saya jelaskan itu tafsir dari seorang rasul yang diridhoi dan juga ditafsirkannya berdasarkan ayat lain dalam Al-Qur'an atau dengan sabda-sabda Rasulullah ya. Jadi saya tidak menafsirkan dengan 15 ilmu alat, tidak ya, tidak berdasarkan mufassir, tidak, jadul itu mah ya. Yang kita pakai adalah tafsir seorang rasul yang diridhoi, umatnya Nabi Muhammad atau khalifahnya yaitu Al-Mahdi ya. Saya bukan menafsirkan ya, saya mengutip tafsir seorang khalifah dari seorang rasul yang diridhoi ya. Jadi tafsir ini dibuat oleh orang yang disucikan, la yamassuhu ilal mutahharun. Tafsir saya atau yang saya kutip bukan dari ulama jadul yang sudah bercerai-berai, tetapi dari ayat lain Al-Quran atau sabda-sabda Rasulullah dalam hadis yang ditulis oleh ulama muhadisin. Ingat ya, ayatnya jelas kok. Allahu yastofi minal malaikati rasulan wa minan nas. Nah ingat, Allah senantiasa memilih seorang rasul dari antara malaikat dan dari antara manusia. Yastofi itu adalah fi'il mudhari ya. Jadi di situ menurut Al-Hajj 75 itu ya, rasul-rasul itu bisa dari malaikat, bisa dari manusia. Tetapi kalau dari malaikat tidak bisa disebut nabi karena akan bertentangan dengan surah Al-Anbiya ayat 7. Jadi dengan demikian rasul dan nabi itu pasti laki-laki dewasa yang kepadanya Allah mewahyukan dan Allah mengutusnya. Tidak, wahyu tidak berakhir dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, tidak berakhir. Kenapa? Justru ayat itu menunjukkan bahwa syariat Al-Qur'an yang terakhir. Oke? Kenapa? Di dalam Al-Qur'an ada ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana libasyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au mi warai hijabin au yursila rasulan fayuhiya biidnihi mayyasha ya. Dan tidaklah layak atau tidaklah mungkin bagi manusia ketika Allah berkata-kata kepadanya kecuali dengan wahyu atau dari belakang tabir seperti kasyaf, ru'ya, mimpi ya, atau dengan mengutus rasulnya yaitu Jibril alaihissalam ya.
fayuhya biidnihi mayasa, maka dengan izinnya dan kehendaknya Allah mewahyukan kepadanya manusia itu. Nah, di situ ada wa ma kana libasin ayyukallimahullahu. Nah, itu kan fi'il mudhari. Fayuhya biidnihi juga fi'il mudhari. Jadi dengan demikian wahyu itu masih berjalan sampai hari kiamat, tetapi wahyunya bukan wahyu syariat yang bertentangan dengan Al-Quran apalagi, ya. Jadi dengan demikian wahyu yang dimungkinkan untuk masih betul berjalan sampai hari kiamat itu adalah wahyu seperti hadis qudsi. Nah, wahyu macam itulah yang telah diwahyukan Allah kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Al-Mahdi yang diutus Allah dari umat Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi panjenengan ini mengartikan ayat Quran, ya saya bilang berkali-kali ya, tanpa ilmu yang memadai. Jadi tadi sudah salah. Mana sampean pernah mengartikan Nabi dan Rasul berdasarkan ayat Quran? Kan nggak ada. Pengertian yang comot-comot saja. Sampean mengklaim itu saya sudah mengartikan Nabi dan Rasul. Salah itu. Yang benar berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari itu jelas itu, kalau di sana sudah jelas bahwa Nabi itu 124.000 orang. Di antaranya sebagai Rasul yaitu 313. Yang awal adalah Adam, yang terakhir adalah baginda Muhammad SAW. Itu jelas, bukan muhkamat, bukan gaya bahasa, bukan uslub itu. Itu ayat yang terang benderang gitu loh. Jadi sampean selalu mengklaim padahal salah gitu loh. Seperti Quran surat Al-A'raf ayat berapa itu? Ayat 35 ya. Frase Rasulum minkum ya. Artinya rasul-rasul dari pada golongan manusia gitu maksudnya. Bukan pas jadi rasul-rasul itu diartikan apa ya? Diartikan terus menerus, ya salah itu. Seperti ayat Khirs itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw qul wallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbuna asyiratin. Rasulun min anfusikum, sama. Jadi bukan rasul dari dirimu sendiri, bukan. Maksudnya menurut beberapa mufassir itu rasul dari kalangan manusia juga gitu loh. Diperjelas tadi laki-laki gitu loh. Menurut siapa? Saya tidak ngarang itu. Itu menurut Profesor Dr. Mufassir internasional masa kini, yaitu Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan pakar tafsir dari Damaskus Syria itu, dalam menafsirkan ayat Quran khususnya Al-A'raf 35. Salah lagi panjenengan. Bagaimana ini? Saya mau melanjutkan dialog, sedangkan sampean itu selalu kan ayatnya yaitu itu juga ya, hadisnya yaitu itu juga. Itu pun ditafsirkan, ditakwilkan tanpa dengan ilmu yang memadai. Terbukti nanti kalau semakin saya ladeni panjenengan, saya akan bodoh sendiri. Orang ngawur kok saya ladeni dengan referensi. Itu saja jawaban saya kan. Semua yang sampean sampaikan kan salah semua. Mengklaim pengertian Nabi Rasul dari Quran, mana pengertiannya? Definisinya mana? Wong ayat Quran sampean selewengkan takhsis tanpa dengan ilmu yang memadai menurut Qadiyat itu, Al-Qadiyat itu, dalam kitabnya Syifa'us Saqam. Ya gimana ini netizen yang menjawab? Kalau saya ikuti cara panjenengan yang ngawur tanpa berdasarkan koridor penafsiran dari para mufassir, koridor pentakwilan dari para muhaddis ya saya kan bodoh sendiri. Orang yang ngawur saya tanggapi dengan referensi. Begitu juga kan? Ya sama saja nanti seterusnya sampai begitu-begitu terus. Ya, dari berbagai ulama mufasir pun itu ya salah semuanya ya. Karena Rasulullah telah menyebutkan di dalam
Musnad Ad-Dailami. Ana sayyidul awalin wal akhirin minan nabiyyin. Aku adalah penghulu nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang akan datang. Nah, kemudian ada lagi satu. Innama bu'itstu fatihan wa khotiman. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membuka dan menutup. Nah, yang ditutup oleh Rasulullah adalah nabi-nabi yang membawa syariat, sudah tertutup itu. Nabi-nabi lokal juga sudah tertutup. Yang dibuka oleh Rasulullah adalah nabi-nabi yang mentaati Allah dan mentaati Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak membawa syariat baru, tapi syariatnya mengikuti syariat Nabi Muhammad sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis At-Tabrani yang bunyinya yanzilu Isa bin Maryama musaddiqan bi Muhammadin ala milatihi imam mahmadiyan wa hakaman adalan fayaqtudud dajjal, ya. Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam masalan, ya, yang membenarkan Muhammad atas agamanya sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil, ya. Kemudian akan membunuh Dajjal, ya. Lagi ente ini menuduh seperti itu. Ingat ya, ini menerjemahkan itu berdasarkan tafsir seorang rasul yang diridhoi atau khalifahnya. Nabi dan rasul itu sudah saya jelaskan berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 7 dan Az-Zukhruf ayat 6, ya. Saya ulangi nih ya. Dengarkan baik-baik Romli, ya. Jangan salah nih, bahasa Indonesianya harus hafal nih dari bahasa Arabnya. Wa ma arsalna qoblaka, dan tidaklah kami mengutus nabi-nabi sebelum engkau, illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali beberapa orang laki-laki dewasa yang kami wahyukan kepada mereka. Nah, dari sini sudah bisa kita ringkas, ya. Kita definisikan bahwa nabi-nabi atau nabi adalah pertama laki-laki dewasa, Allah mengutusnya atau rasul, ya, dan Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya. Nah, jadi dengan demikian maka nabi dan rasul itu adalah harus laki-laki dewasa. Ayat ini diperkuat oleh Az-Zukhruf ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Berarti nabi-nabi itu adalah utusan Allah atau rasul. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah di dalam Musnad Ahmad, ya. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Aku kabarkan berita gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Jadi Al-Mahdi nabi-nabi juga utusan Allah atau rasul. Dengan demikian nabi, rasul, Al-Mahdi sama-sama utusan Allah, ya. Lah ini lagi kan hadisnya yaitu itu juga. Sampean memaksakan dibangkitkan, dimunculkan atau diutus sebagai Rasulullah, bukan. Jadi sampean itu tidak bisa membedakan mana kalam yang bersifat umum dengan keumumannya berlakunya, mana kalam yang bersifat mutlak dan khusus dengan kemutlakan dan kekhususannya. Itu sampean campur baurkan, ya. Jadi di sana ya Al-Mahdi itu pun yang katakanlah saya mengikuti panjenengan diutus, tetapi bukan sebagai Rasulullah, karena kenabian apalagi kerasulan, ya, itu sudah berakhir, ya, berdasarkan Quran surat Al-Ahzab tadi. Banyak hadis yang sudah saya bacakan mulai tadi malam itu, gitu loh. Jadi panjenengan memaksakan, ya, Al-Mahdi itu nanti sebagai Rasul, karena kata secara tekstual saja dibangkitkan,
dimunculkan itu panjenengan paksa sebagai Rasulullah. Padahal itu dibangkitkan, dimunculkan ya ke muka bumi ini sebagai amir, sebagai pimpinan ya, bukan sebagai Rasulullah. Gitu loh, hadisnya sudah jelas ya. Terus bahwa ya itulah sekali lagi ya. Sekali lagi saya kok menjadi bodoh sendiri ya. Segala yang sampean sampaikan itu yang tanpa referensi satupun, yang sering mutahsis atau menyelewengkan tafsir dan takwil ayat dan hadis, kok saya terlalu bodoh menanggapi dengan referensi. Ya tapi gak apa-apa lah, saya baca ya. Jadi frase tentang Al-Mahdi tadi, hadis tadi yang sampai sering bacakan, walaupun sudah saya jawab berulang kali, ya tetap itu saja kan, diulang-ulang aja dengan ini. Tetap diulang-ulang kan, mulai coba cari YouTube saya, sudah saya jelaskan ini tentang hadis ini, bahwa Al-Mahdi itu katakanlah dibangkitkan, dimunculkan bukan sebagai Rasulullah. Sebagai apa? Sebagai amir. Saya baca hadisnya ini, Sahih Muslim ini, dalam Kitabul Iman, bab la tazal ta'ifah min ummati, juz 2 nomor halaman 370, nomor hadisnya 393. Juga di dalam kitab Aqidatu Ahlil Athar ya, juga di dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Manarul Munif, sanadnya ini bagus, hadis-hadis yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum al-mahdiyyu. Ini amiruhum gitu, bukan sebagai Rasulullah. Ta'ala sholli bina fayaqulu la inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi li hadhil ummah. Saya sudah jawab berkali-kali tadi malam, sudah saya jawab ini pakai ini, tapi sampai langsung tetap mengulang-ulang kan. Itu bukti bahwa panjenengan itu robotik. Iya, ayatnya hadisnya itu lagi gitu nah. Bahkan juga dalam Sahih Muslim, bismillahirrahmanirrahim, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli lana fayaqulu la inna ba'dakum 'ala ba'din amarau takrimatallahi hadhil ummah. Ini ya, aduh, kok saya terlalu bodoh ya. Sudah saya jawab berkali-kali dengan referensi, tetapi panjenengan itu memaksa, mengulang-ulang ayatnya itu, pengertiannya juga ditahsis, diselewengkan. Menurut Al-Qadhi'iyah dalam kitab Syifa'us Saqomnya itu. Waduh, saya kok bodoh sendiri ini. Salah, hadis Abu Dzar itu kan hadisnya pun ada yang mengatakan doif. Tetapi apakah Al-Quran tidak lebih kuat daripada hadis itu? Ya, hadis itu tentu lebih kuat Al-Quran daripada hadis ya, untuk menerjemahkan atau memahami definisi Nabi, Rasul, Imam Mahdi, Khalifah. Yang paling afdol ayat-ayat Al-Quran. Khusus untuk Nabi dan Rasul, saya sudah jelaskan beberapa kali bahwa Nabi, Rasul itu ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 7 dan Az-Zukhruf ayat 6. Artinya Nabi dan Rasul itu adalah satu, laki-laki dewasa, Allah mengutusnya berarti Rasul, dan Allah mewahyukan kepadanya. Ya, gini ya, di dalam Al-Quran itu ada beberapa jenis Nabi atau Rasul ya. Jenis-jenis Nabi dan Rasul itu ada yang membawa syariat. Contohnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa. Nabi Musa ada di dalam surah As-Sajdah ayat 23 ya. Di situ dikatakan bahwa Allah mengutus Nabi Musa dengan membawa Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, itu Taurat itu kitab syariatnya Bani Israel. Nabi Isa mendapatkan Injil, tapi syariat Nabi Musa, yaitu syariat Taurat. Ya, jadi
Nabi Musa adalah nabi pembawa syariat seperti Nabi Muhammad, ya. Nabi Isa adalah nabi yang tidak membawa syariat melainkan mengikuti syariat Nabi Musa, sehingga beliau dibilang Al-Masih. Nah, Imam Mahdi juga sama, seorang nabi pengikut Nabi Muhammad yang syariatnya syariat Al-Quran dan Sunnah. Beliau dipanggil sebagai Al-Masih Maud. Al-Masihnya Nabi Muhammad SAW. Ya sudahlah Romli, ya. Kamu itu udah berantakan, ya. Kamu mengandalkan tafsir ulama yang sudah bercerai-berai sehingga salah semuanya itu, ya. Saya katakan Nabi itu sudah jelas seorang laki-laki dewasa, Allah mengutusnya dan Allah mewahyukan banyak wahyu kepadanya. Dengan demikian Nabi Rasul itu harus seorang orang laki-laki dewasa, ya. Ingat itu. Ya, salah, kerasulan nggak berakhir, ya. Itu ada di surah Al-A'raf ayat 35, ya. Di sana dikatakan, imma ya'tiyanakum rusulun minkum. Itu sabda Rasulullah berdasarkan menilawahkan surah Al-A'raf ayat 35. Jika datang kepada kalian rasul-rasul dari antara kalian, dari antara umat Rasulullah SAW, ya. Jadi dengan demikian yub'atsu, ya, itu artinya akan dibangkitkan atau akan diutus. Sama saja dengan sabda firman Allah dalam Al-Jumu'ah surah 62 ayat 2 dan 3. Di sini bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ba'atsa yub'atsu ba'san, kan gitu. Jadi di dalam Sunan Abu Daud juga sama, hatta yab'atsa fihi rasulan minni, rajulan minni, kan gitu. Jadi dengan demikian yub'atsu, yab'atsa atau ba'san dari akar kata yang sama, masdarnya itu adalah ba'atsa gitu, ya. Dibangkitkan atau diutus sama saja, Romli. Nah, kembali ke Al-Ahzab 40 lagi, Al-Ahzab 40 lagi. Itu sudah berulang-ulang saya jelaskan. Kalau melihat asbabun nuzulnya itu, Al-Ahzab 40 itu adalah tentang pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Zainab. Awalnya Zainab itu istri dari Zaid, seorang budak yang dibebaskan dari perbudakannya dan diangkat anak oleh Rasulullah SAW, sehingga disebut Zaid bin Muhammad. Nah, karena tidak kufu, akhirnya mereka cerai dan Rasulullah diperintahkan untuk menikahi Zainab. Untuk apa? Untuk Untuk menghapuskan budaya Arab yang menyatakan bahwa istri dari atau mantan istri dari anak tidak boleh dinikahi, gitu kan? Padahal Zaid kan bukan anak biologis, bukan zuriat, tapi beliau adalah anak angkat, ya. Maka oleh karena itu budaya Arab dihapus. Terus bunyinya ayatnya begini kan? Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki dewasa di antara kalian. Nah, artinya Muhammad itu bukan bapaknya Zaid. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia itu adalah utusan Allah. Rasulullah pernah bersabda, inna kullu rasulin aba umatihi. Nah, jadi Rasulullah itu bukan bapaknya Zaid, tapi bapaknya umatnya, gitu kan? Nah, lebih luas lagi, wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin itu lebih luas artinya daripada sekedar Rasul. Kenapa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu tuh. Kemudian Kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Jadi Rasulullah itu diutus kepada semua bangsa, termasuk kepada semua kepada umat nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja kan.
Nah, jadi betapa di sini Nabi Muhammad itu adalah penghulu nabi-nabi terdahulu dan nabi yang akan datang, sehingga Allah menyebutnya khataman nabiyyin. Belum lagi berbagai macam keunggulan beliau dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sebagai contoh, hanya beliau yang memiliki makom syahadat, yang lain tidak. Ketika hijrah, ketika Isra, ya, beliau menjadi imam sholat berjamaah di mana makmumnya adalah nabi-nabi terdahulu. Kemudian ketika Mi'raj, ya, Nabi Muhammad mendekati Allah dan Allah mendekati Nabi Muhammad bagaikan seutas tali, bahkan lebih dekat lagi. Nah, itu adalah makom syahadat kepada khataman nabiyyin baginda Muhammad Rasulullah SAW, ya. Bukan Al-Mahdi yub'atsu fi ummati. Al-Mahdi dibangkitkan Allah atau diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad. Yub'atsu itu masdarnya adalah ba'atsa. Di dalam Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dialah Allah yang telah membangkitkan pada bangsa ummiyin seorang rasul dari antara mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yub'atsu di dalam ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi amati itu sama dengan diutus, dibangkitkan, sama-sama saja. Kalau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu dibangkitkan sebagai seorang Al-Mahdi, tetapi diutus Allah dari umat Nabi Muhammad. Gitu Romli, ya. Tidak dibangkitkan sebagai amir. Itu hadis lain itu. Ini jelas kok, Allah membangkitkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi, bukan sebagai amir. Ya, jangan ditempelkan hadis satu dengan hadis yang lain. Satu hadis saja dibahas, ya. Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Itu kan kalimat bukan maklum, ya, majhul, ya. Aku kabarkan berita gembira tentang Al-Mahdi yang akan diutus Allah dari antara umatku. Atau kalau dimaklumkan menjadi Allah akan membangkitkan atau akan mengutus seseorang sebagai Al-Mahdi dari umatku. Gitu tuh, ya. Referensinya jelas. Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11061, ya. Romli ingat, referensinya jelas, ya. 1 Musnad Ahmad bin Hambal nomor 11061. Belum lagi itu yang saya bilang, Sunan Abu Daud 4282, Al-Jumu'ah ayat 2, itu tentang ba'atsa, yub'atsu, yab'atsa. Artinya Allah telah mengutus atau Allah akan mengutus atau Al-Mahdi akan diutus. Jadi Al-Mahdi itu utusan Allah. Utusan Allah itu bisa nabi, bisa rasul, bisa Al-Mahdi, gitu, ya. Nah, ini saya tutup, ya, hadis itu dengan sabda Rasulullah begini. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian wahai umat Islam jika Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian sebagai imam Al-Mahdi dari antara kalian, gitu, umat Islam, ya. Jadi dengan demikian hadis itu ada di dalam 4 kitab hadis, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Musnad Ahmad dan Al-Baihaqi, ya. Hadis itu menyatakan suatu pertanyaan aneh, ini hadisnya, ya. Bagaimana sikap kalian jika Allah mengutus pada kalian Ibnu Maryam, ya, jika Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian, ya, menjadi imam kalian dari antara kalian. Jadi Imam Mahdi itu di situ, ya. Nah, kemudian pertanyaannya itu, Ibnu Maryam yang mana yang datang dari umat Islam, kan gitu. Nah, Al-Quran menjelaskan
bahwa Ibnu Maryam di situ adalah perumpamaannya yang kemudian ditentang oleh umat Islam, itu diprotes, ya, difatwa sesat dan lain-lain. Ayatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasidun. Dan ketika Ibnu Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum engkau, umat Islam maksudnya, hingar-bingar membantahnya, memprotesnya, menentangnya. Nah, jadi yang menentang Imam Al-Mahdi wal Masih Maud itu adalah justru umat Islam yang sudah bercerai-berai itu. Padahal Imam Mahdi wal Masih Maud datang untuk mengajak mereka kembali bersatu bersama dan bersaudara dalam Jamaah Muslimin Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Ya, paham Romli? Nih terpaksa saya harus posting secara tertulis tentang hadis yang sering oleh Bung Romli disalahpahami. Ya, ini yang diawali dengan apa? Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, la tazalu dhonifatum min ummati yuqatiluna alal haq zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibnu Maryam fayaqul amiruhum. Nah, ini saya sampai situ aja ya bacanya. Di antara umatku akan selalu ada satu golongan yang berjuang mempertahankan kebenaran sampai hari kiamat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka turun, artinya Allah akan mengutus Isa ibnu Maryam dan amir mereka akan berkata. Nah, amiruhum di sini ya, ini imam masjid ini. Ya, amir mereka akan berkata, silakan sholat bersama kami. Nah, beliau menjawab, tidak, sungguhnya sebagian dari kalian adalah amir atas sebagian lainnya, sebab Allah telah memuliakan umat ini. Ini Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sahih Muslim, ya. Tetapi maksud hadis ini bukan berarti Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Mahdi, bukan. Tapi Nabi Isa atau Ibnu Maryam masalan atau Imam Mahdi itu sedang sibuk menulis tafsir Al-Quran atau buku, sehingga biasanya beliau tidak menjadi imam masjid ya dalam sholat berjamaah. Kadang-kadang suka jadi imam juga gitu kan. Nah, beliau alaihissalam menyerahkan imam masjid itu kepada Hakim Nuruddin yang kemudian beliau menjadi khalifah yang pertama gitu ya. Jadi ini sebetulnya misunderstanding saja, dan ini telah dijawab di dalam hadis dan juga firman Allah dalam Al-Quran. Silahkan baca sampai tuntas ya, karena kalau dijelaskan secara lisan terlalu panjang gitu, saya sulit untuk menghafalnya ya. Jadi Mariono ini minta kepada Allah agar ketika mati harus bersama dengan orang-orang yang berbakti gitu. Dan itu lucu dong. Itu artinya sebetulnya begini, ya Allah, wafatkanlah kami termasuk orang-orang yang berbakti. Karena kan ketika kata mati, kan kita tidak bisa minta. Mati itu atas kehendak Allah kan. Nah, jadi kapan kita mati, jangan nyuruh Allah untuk mematikan juga orang-orang yang berbakti yang lain bersama-sama. Kan aneh itu kalimat seperti itu. Jadi watawaffana ma'al abror itu artinya dan wafatkanlah kami termasuk orang-orang yang berbakti. Jadi semua yang disabdakan, semua yang diperbuatkan, semua yang dipersetujukan oleh baginda Nabi itu bukan berasal dari hawa nafsu baginda Nabi sendiri, melainkan wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha. Sekarang mana kepada Mirza Ghulam Ahmad katanya panjenengan itu ada wahyu juga? Tunjukkan.
Kalau memang terhadap Mirza Ghulam Ahmad ada wahyu, kenapa panjenengan sering mengutip ayat Quran dan hadis-hadis? Kok tidak langsung berpedoman pada wahyunya Mirza Ghulam Ahmad? Lah wahyu palsu itu namanya. Jawab dulu. Karena sampean satu tag itu banyak salahnya, saya tanggapi berkali-kali. Setelah ini positioning tentang ulama. Gitu loh.